Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada semester 1 kelas 12 untuk materi pelajaran fisika ya. Nah, untuk bab yang pertama kita menuju ke rangkaian listrik ya. Tapi sebelumnya pesan saya, Anda harus jaga kesehatan, jaga prokesnya, jadi jaga imun ya, jangan lupa olahraga ya. Untuk video pembelajaran yang nanti akan saya bagikan itu bisa dipelajari ketika Anda sempat ya, jadi ketika mood gitu, nggak harus sekarang juga nggak apa-apa, karena durasi belajar untuk saya itu dari jam 7 sampai jam 17.00 jam 5 sore. Jadi kapan di antara waktu-waktu itu Anda merasa nyaman untuk mengerjakan tugas-tugas atau mempelajari materi dari saya, silahkan saja. Jadi nggak pas timing jadwal dari sekolah ya. Jadi boleh, yang penting pada saat jadwal itu Anda jangan lupa presensi, kemudian menyimpan materi-materi dan tugas-tugas yang saya berikan ya, kira-kira ada waktu 15 atau 10 menit Anda bisa menyimpannya untuk nanti kalau ada waktu yang slow, Anda mood, itu bisa segera dikerjakan. Jadi kita dengan PJJ ini fleksibel, jadi nggak harus pada saat ini Anda harus membuka video pembelajaran dari saya gitu. Jadi diatur sendirilah. Yang penting seluruh tugas yang diberikan oleh Bu Mei itu bisa dikerjakan sehingga nanti penilaiannya bisa masuk. Jadi nggak loss gitu. Jadi semua ada nilainya dari setiap tugas yang sudah Bu Mei berikan ya. Dan Anda bisa mengerjakan kegiatan produktif lainnya, misalnya membantu orang tua berjualan, kemudian membuat inovasi-inovasi kuliner, kemudian membuat aplikasi-aplikasi yang bisa bernilai bernilai finansial, jadi bisa mendatangkan uang, atau Anda menjadi YouTuber ya. Mulai dirintislah, mumpung pembelajaran itu bisa kita fleksibelkan. Jadi manfaatkan kondisi pandemi ini dengan sebaik-baiknya sehingga Anda bisa berkarya. Nah, sekarang untuk pelajaran saya seperti yang sudah saya share di WA, jadi penugasan-penugasannya sudah ada di Elsmada, jadi Anda juga nanti harus masuk ke e-learning SMA Negeri 2 untuk presensi, juga untuk mengumpulkan tugas, semua ada di sana. Nah, untuk bab yang pertama ini kita rangkaian arus searah ya. Jadi ini kita tujuannya adalah yang pertama mengetahui dan dapat menjelaskan tentang hukum Ohm, hubungan kuat arus dan tegangan, dan hambatan listrik. Jadi ini yang kelas SMP itu hukum Ohm ya, V sama dengan IR. Nah, itu hubungan seperti itu. Jadi atau I sama dengan V per R sama dengan V per I ya. Nanti kan hanya memahami yang seperti itu dan bisa menjelaskan. Kemudian mengetahui menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu ada hukum Kirchhoff 1, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Nanti lebih detailnya pada slide yang berikutnya. Dapat membedakan rangkaian listrik seri dan paralel dalam arus searah. Mudah kan? Ini SMP juga sudah. Kemudian mengetahui prinsip kerja peralatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti setrika listrik, kemudian magic jar ya, kulkas dan sebagainya. Jadi prinsip kerjanya itu dipahami nanti ya. Jadi ini tujuan kita untuk yang pertemuan ini. Tapi nanti akan ada beberapa pertemuan, karena tidak bisa kalau materi ini langsung satu kali pertemuan. Berikutnya
Nah, ini kan rangkaian listrik searah dulu gitu. Ini hukum Ohm ya. Kita mengenal istilah arus dan tegangan listrik pada hukum Ohm. Apa sih arus listrik itu ya? Arus listrik kalau kita lihat rumusnya I sama dengan Q per T. Q itu muatan, satuannya Coulomb, dan T itu waktu ya. Jadi banyaknya muatan yang melewati suatu hambatan atau kawat tiap satu satuan waktu. Kemudian tegangan listrik ya, V, simbolnya V ya. Sebenarnya V itu banyaknya V itu beda potensial, banyaknya usaha tiap muatan tertentu ya. Ini kalau W per Q itu kan berarti W itu usaha, Q itu muatan. Jadi usaha dibagi dengan muatan. Hubungan kuat arus dengan tegangan seperti apa ya? Nah, kita lihat. Nih. Kuat arus listrik dalam suatu penghantar itu berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya gitu. Jadi I sama dengan V per R. Jadi beda potensial dibagi dengan hambatan atau VIR. Jadi ini yang di kotak biru ini yang perlu Nah, ini kita garis bawahi. Ini kan sudah nggak asing lagi sama kalian kan? Gitu. Ini grafiknya hubungan VIR. Bentar, ada trouble. Sebentar ada azan duhur ini, jadi suaranya masuk nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian hambatan atau resistor ini ya, kita bisa nanti Bu Mei share juga sih PPT-nya ini. Nanti saya buat modul dulu, jadi saya konversi ke dalam e-modul. Jadi kalian bisa mengunggah melalui Semada nantinya ya. Harga hambatan itu sama dengan berbanding lurus dengan massa jenis ρ, berbanding lurus dengan panjang kawat L, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi kalau A-nya itu ini ya, A ini besar, maka harga R-nya ini kecil. Nah, ini akan kecil. Ini kalau ini besar. Tuh. Tulisannya enggak nih ya, kita hapus aja deh. Jadi kalau berbanding lurus itu artinya yang satu variabel itu naik atau harganya meningkat, maka variabel yang berikutnya meningkat juga. Jadi kalau L-nya itu panjang, ya R-nya besar gitu. Kalau kawatnya itu diameternya makin besar, berarti kan luasnya itu besar. Kalau luasnya besar, maka harga hambatannya itu kecil. Itu. Nah, ini yang harus dipahami maknanya. Memang kalau dihafal sih ini mudah, cukup 2 menit aja sudah hafal. Misalnya Bu Mei tanya, bagaimana rumus R-nya? Pasti Anda bisa jawab. Tapi untuk memahami, kita perlu satu langkah lagi. Jadi kita perlu oh gitu ya. R itu berbanding lurus dengan L, ρ, berbanding terbalik dengan A. Nah, jadi Anda mulai melangkah untuk memahami sebuah persoalan. Kita dengarkan dulu komat ini ya.
Oke, lanjut hambatan ya. Habis ini kita akhiri. Eh, ini rumus yang RT sama dengan R0. RT itu maksudnya setelah dipanaskan sama dengan R0 itu mula-mula dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Jadi suhu mula-mula berapa, kemudian dipanaskan sampai suhu tertentu. Nah, itu suhu tertentu dikurangi suhu mula-mula itu delta T. Misal ya, kawat pada suhu 25 derajat atau suhu kamar ya 26, kemudian dipanaskan karena matahari, dipanaskan di panas matahari sampai suhunya itu 30. Berarti dari 26 ke 30 kan 4. Nah, 4 derajat, maka delta T-nya Anda masukkan 4. Loh, itu T-nya itu kan T mutlak besar. Nah, T mutlak itu dalam Kelvin, T kecil itu dalam Celsius itu bedanya sama. Jadi skala rentangnya sama. Kalau Celsius itu kan dari 0 ke 100. Jadi ada 100 step. Nah, Kelvin itu juga sama 273 ke 373. Jadi 100. Jadi delta mereka itu nggak ngaruh, nggak usah dikonversi juga nggak apa-apa, sama hasilnya. Jadi selisihnya 4. Jadi 26 tambah 273 dalam Kelvin, 30 tambah 273 dalam Kelvin. Nanti selisihnya sama gitu. Sama dengan 30 kurangi 26. Itu 4. Itu karena kan hambatan atau penghantar itu kan akan memuai jika dipanaskan. Maka kita ngikutin pada pelajaran yang lalu mengenai pemuaian itu sama seperti ini. Massa jenisnya juga sama memuainya. Jadi ini merupakan rumus ini karakteristik dari sebuah kawat hambatan. Nah, ini satuan-satuannya ya. Nah, sekarang kalau ke rangkaian, jadi sampai di sini saya akhiri saja, karena untuk rangkaian ini nanti kita ada beberapa, seperti di gambar ini adalah ini rangkaian yang bukan seri juga bukan paralel kalau gitu. Jadi untuk rangkaian detailnya nanti akan Bu Mei berikan ke video yang berikutnya. Oke, selamat bekerja, selamat memahami, dan jangan lupa cari soal di sumber-sumber lain yang kira-kira relevan dengan bahasan ini. Nah, nanti akan saya sampaikan di WA, kan sudah saya sampaikan beberapa sumber yang harus Anda akses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.